Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita masih membahas hukum pewarisan sifat. Kita membahas tentang subtema persilangan dihibrida. Materi kita ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persilangan dihibrida itu hampir sama dengan persilangan monohibrida. Yang membedakan adalah kalau dihibrida di sini melibatkan dua sifat beda. Di ini artinya dua. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Mendel dalam persilangan dihibrida. Untuk dihibrida kita menggunakan hukum Mendel 2. Ya, jadi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Penentuan gamet pun sama seperti monohibrida. Untuk homozigot dominan, nah ini gamet pertama, ini gamet kedua, gamet ketiga, dan gamet keempat. Jadi ada berapa jumlah gamet yang dihasilkan? Ya, jadi ada 4 buah gamet ya. Nah, karena di sini dihibrida ada dua sifat yang berbeda. Di sini bulat dan kuning. Ini maksudnya dua sifat yang berbeda. Kemudian untuk homozigot resesif, gen pertama ini, gen kedua, gen ketiga, dan gen keempat. Ya, di sini sifatnya keriput dan hijau. Berapa gamet yang dihasilkan? Ya, benar, ada 4 buah gamet yang dihasilkan. Kemudian untuk heterozigot, gamet pertama, gamet kedua, gamet ketiga, dan gamet keempat. Ada berapa buah gamet yang dihasilkan? Ya, ada 4 buah gamet yang dihasilkan. Persilangan dihibrida. Ini adalah persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Jadi di sini Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat dan warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar yang sifatnya dominan dengan tanaman kacang ercis biji kisut dan warna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil yang bersifat resesif. Langkah pertama kita tentukan dulu induknya. Di sini ada ini yang sifatnya dominan dengan ini yang sifatnya resesif. Nah, kemudian kita tentukan fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar. Di sini untuk ini adalah bulat kuning, untuk ini kisut hijau. Setelah itu kita tentukan gamet. Nah, ini gamet pertama, gamet kedua, gamet ketiga, dan gamet keempat. Ada 4 buah gamet yang dihasilkan. Nah, yang perlu diingat, keempat ini memiliki gamet yang sama, yaitu B besar dan K besar. Maka yang kita tuliskan hanya satu di sini, B besar dan K besar. Demikian pula dengan induk yang lainnya, gamet pertama, gamet kedua, gamet ketiga, dan gamet keempat. 4 buah gamet ini sama semua. Jadi yang kita tulis hanya satu, B kecil dan K kecil. Penentuan F1 kita kumpulkan yang bentuknya sama ya, bulat kisut, kuning, hijau. Nah, fenotipnya yang harus diingat karena di sini bersifat dominan, maka yang huruf besar ini yang menang. Jadi fenotipnya bulat dan kuning. Kemudian F1 ini disilangkan sesama F1 menjadi induk 2. Ya, di sini sifat genotip, genotip. Fenotipnya bulat kuning, bulat kuning. Kalau pada keturunan pertama dihasilkan 100% bulat kuning, nah bagaimana dengan keturunan kedua? Nah, perhatikan ya caranya. Pertama-tama kita tentukan dulu gametnya. Sama cara menentukannya. Ini gamet pertama, ya. Gamet kedua, gamet ketiga, gamet keempat. Menghasilkan 4 gamet, di mana keempat-empatnya berbeda, maka kita harus menuliskan keempat-empat gamet tersebut. Sama juga dengan ini, ya, sama. Jadi keempat-empat gametnya
harus kita tulis semua. Setelah itu bagaimana dengan F2-nya? F2-nya kita buat dalam bentuk tabel. Ini gamet yang pertama kita tuliskan dalam bentuk baris, gamet kedua kita tuliskan dalam bentuk kolom. Cara mengisi kotak pertama, ya kita pertemukan kotak dan baris sehingga ditemukan B besar, B besar, K besar, K besar. Sama dengan kotak kedua, kolom dengan baris ketemu satu titik, ya jadi B besar, B besar, K besar, K kecil. Kotak ketiga, B besar, B kecil, K besar, K besar. Kotak keempat, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita tentukan semua sampai 16 kotak. Nah, ini ya, kita sudah tentukan. Jadi ini yang 16 kotak ini adalah keturunan F2 yang dihasilkan. Nah, kemudian kita tentukan fenotipnya. Yang harus diingat, ini dominan yang hurufnya besar berarti dia yang menang. Contoh di sini B besar, K besar, K besar berarti kuning. Ini bulat kuning, ini bulat kuning, ini bulat kuning ya. Kalau dia ada dua huruf B besar, B kecil, maka yang B besar yang menang. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Kita mengisi sampai kotak ke-16. Ya, harus teliti menulisnya. Nah, contoh di sini ya. Nih, K kecil di sini hijau. Kemudian ini lagi B kecil, K besar, maka kisut kuning. Kemudian ini B kecil, K kecil, kisut kuning. Jadi ada berapa keturunan F2 yang dihasilkan? Ya benar, ada 16 keturunan. Itu yang harus diingat. Setelah kita tentukan semua fenotip, maka kita kumpulkan yang fenotipnya sama. Di sini ada bulat kuning. Nah, ternyata ada 9 buah bulat kuning. Kemudian ada bulat hijau, di sini ada 3 buah. Kemudian ada kisut kuning, di sini ada 3 buah. Dan yang terakhir ada kisut hijau, di sini hanya 1. Setelah itu kita buat perbandingannya berdasarkan tabel sebelumnya, lalu kita buat perbandingan seperti ini untuk memudahkan kita melihatnya ya. Nah, setelah itu kita buat perbandingan fenotip. Jadi perbandingan fenotip F2, bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau diperoleh 9 banding 3 banding 3 banding 1. Prosentasenya bagaimana? Untuk bulat kuning, karena dia diperoleh 9, maka 9/16 kali 100%. 16 ini adalah jumlah semua F2 yang diperoleh. Sama dengan bulat hijau, maka ini 3/16. Kisut kuning 3/16, kisut hijau 1/16. Karena yang ditanya prosentase, maka dikalikan dengan 100%. Dan ini hasilnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kurang dimengerti, silahkan diinformasikan di WA grup atau japri dengan saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.